Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Stay at home dulu, jangan kemana-mana. Selalu jaga kebersihan. Mengingat sekarang ini lagi marak-maraknya wabah virus yang membuat dunia itu diporak-porandakan oleh virus tersebut, yakni virus corona atau sering disebut dengan COVID-19, COVID-19. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga nanti apa yang kita pelajari hari ini itu dapat bermanfaat buat kalian semua khususnya, sehingga nanti kalian bisa menjawab soal-soal yang berkaitan dengan operasi bentuk aljabar itu kalian jawab dengan mudah, kemudian kalian bisa terapkan dalam kehidupan nyata. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai, berdoa selesai. Oke, materi kita pada pagi hari ini adalah sesuai yang berada di papan, yaitu tentang operasi bentuk aljabar. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut apa itu operasi bentuk aljabar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan kita mempelajari operasi bentuk aljabar ini. Tujuannya adalah yang pertama, tujuannya untuk mengetahui apa itu operasi bentuk aljabar. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam bentuk aljabar. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyatakan suatu simbol yang dimana simbol tersebut belum diketahui, kemudian kita terapkan dalam kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencari yang keempat adalah untuk mencari suatu simbol melalui simbol-simbol yang sudah diketahui. Nah, sekiranya itu merupakan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang operasi bentuk aljabar. Oke, sekarang kita mulai materinya. Operasi bentuk aljabar, dari sini, dari sebelum saya jelaskan, mungkin kalian sudah tahu. Silakan bagi yang tahu angkat tangan atau kalian komen di kolom komentar. Bagi yang belum tahu, saya jelaskan apa itu operasi bentuk aljabar. Operasi bentuk aljabar itu adalah operasi dan adalah bentuk matematika yang dimana di dalam penyajian itu memuat huruf-huruf yang dimana huruf tersebut digunakan untuk menyatakan suatu nilai yang belum diketahui. Nah, contoh operasi bentuk aljabar adalah seperti berikut. 2x plus y itu sama dengan tambah 5. Nah, ini merupakan contoh operasi bentuk aljabar. Sesuai pengertian, operasi bentuk aljabar adalah bentuk matematika yang di dalam penyajiannya itu terdapat huruf-huruf yang digunakan untuk menyatakan suatu nilai yang belum diketahui. Nah, ini merupakan contoh operasi bentuk aljabar, yaitu 2x plus y plus 5. Nah, kalian sudah paham mengenai pengertian apa itu operasi bentuk aljabar? Oke, saya harap kalian sudah paham tentang apa itu pengertian operasi bentuk aljabar. Selanjutnya kita ke yang kedua adalah unsur bentuk aljabar. Bentuk aljabar. Nah, unsur-unsur bentuk aljabar, sebelum saya menjelaskan, mungkin dari kalian sudah pernah mempelajari tentang operasi bentuk aljabar. Bagi kalian yang sudah tahu, silahkan komen dengan kata-kata kalian masing-masing apa saja unsur-unsur bentuk aljabar itu. Nah, bagian kalian yang belum tahu, saya sebutkan unsur-unsurnya antara lain. Yang pertama itu ada yang disebut dengan variabel. Variabel. Ada yang tahu variabel itu apa? Seperti biasa, bagi yang sudah tahu silahkan komen, dan yang belum tahu saya jelaskan. Variabel. Oke, variabel dalam operasi bentuk aljabar adalah suatu huruf dalam bentuk operasi aljabar yang dimana huruf tersebut digunakan untuk mengganti suatu nilai yang belum diketahui. Contohnya variabel di dalam operasi bentuk aljabar, 2x plus y sama dengan 5. Nah, berdasarkan pengertian, coba tunjukkan bagi kalian yang mana yang dinamakan variabel. Oke, sudah? Oke.
Bagi yang belum tahu variabel itu yang mana, variabel itu adalah X dan Y. Ini adalah variabelnya. Variabel. Ini juga variabel. Nah, variabel itu adalah huruf-huruf dalam bentuk operasi aljabar, yang dimana huruf-huruf ini digunakan untuk menyatakan suatu nilai yang belum diketahui. Itulah sekilas tentang variabel. Nah, saya harap kalian paham apa itu variabel. Oke, kita lanjut ke unsur yang kedua. Unsur yang kedua itu ada unsur yang kedua dalam operasi bentuk aljabar itu ada koefisien. Koefisien. Nah, kalian tahu apa itu koefisien? Bagi yang sudah tahu silahkan komen, dan yang belum tahu saya akan jelaskan apa itu koefisien. Koefisien, mohon maaf ya, saya jelaskan melalui satu contoh saja, melalui contoh yang ini ya. Nanti melalui contoh yang ini saya jelaskan yang mana yang termasuk koefisien dan yang mana yang termasuk dengan konstanta dan variabel. Oke, koefisien itu adalah suatu konstanta yang disertai dengan variabel dalam operasi bentuk aljabar. Nah, yang dinamakan dengan koefisien itu contohnya seperti ini. 2 ini adalah koefisien. Nah, mengapa dikatakan koefisien? Mengapa 2 ini dikatakan koefisien sedangkan 5 bukan dikatakan koefisien? Karena 2 ini dia disertai dengan variabel, yaitu variabel X. Sedangkan 5 dia tidak disertai dengan variabel. Nah, itulah mengapa 2 ini disebut dengan koefisien. Nah, ini merupakan contoh koefisien. Nah, contohnya seperti ini ya. 2 merupakan koefisien. Selanjutnya unsur yang ketiga itu ada konstanta. Nah, konstanta berdasarkan contoh yang sudah saya tuliskan, yaitu di contoh 2x plus y sama dengan 5. Pengertiannya terlebih dahulu. Ada yang tahu apa pengertian konstanta? Ayo, bagi yang tahu silahkan kalian komen di kolom komentar. Bagi yang belum tahu, konstanta adalah nilai di dalam suatu bentuk operasi aljabar yang tidak disertai dengan variabel atau dia berdiri sendiri. Contohnya di dalam contoh ini 5. 5 ini adalah contoh konstanta. Nah, mengapa 5 dikatakan konstanta? Karena dia tidak disertai dengan variabel, yaitu X dan Y. Dia cuma berdiri sendiri. Itulah kenapa dia disebut dengan konstanta. Nah, kita perjelas lebih dahulu. Dari contoh ini, X dan Y adalah variabel. Kemudian 2 itu disebut koefisien karena dia disertai dengan variabel X. Dan 5 itu adalah konstanta karena dia tidak disertai dengan variabel. Oke, itu sekilas tentang unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, sekarang kita berbicara tentang suku. Saya hapus dulu ya. Saya harap kalian sudah mengerti tentang apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam aljabar. Nah, sekarang kita berbicara tentang suku. Suku dalam aljabar. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang suku dalam aljabar, mungkin ada yang tahu apa pengertian dari suku. Nah, bagi yang tahu silahkan kalian komen di kolom komentar dan silahkan kalian tulis. Bagi yang belum tahu, suku itu adalah koefisien, variabel dan konstanta yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, itulah dinamakan dengan suku. Ingat, suku itu adalah koefisien, variabel beserta konstanta yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Lanjut dong. Contoh dalam suku dalam aljabar itu adalah contohnya sebagai berikut. Suku. Nah, suku tadi pengertiannya saya ulang.
Suku itu adalah koefisien koefisien variabel beserta konstanta yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, selanjutnya saya akan membicarakan tentang contoh suku dalam aljabar. Itu ada suku sejenis dan ada suku tak sejenis. Yang pertama, suku sejenis. Nah, suku sejenis apa? Mungkin ada yang tahu apa itu suku sejenis? Bagi yang sudah tahu, silahkan kalian komen di kolom komentar. Oke, suku sejenis itu adalah variabel yang sama dengan pangkat yang sama di dalam operasi bentuk aljabar. Contohnya 2x plus 5x. Nah, ini merupakan contoh suku yang sejenis. Kenapa? Karena ada variabel yang sama, kemudian variabel tersebut memuat pangkat yang sama, yaitu pangkat 1. Itulah kenapa dinamakan dengan suku sejenis. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah suku tak sejenis. Nah, tadi pengertian suku sejenis adalah variabel yang sama dengan pangkat yang sama dalam operasi bentuk aljabar. Nah, pengertian dari suku tak sejenis adalah kebalikan dari suku sejenis. Kalau suku yang sejenis dengan variabel yang pangkatnya sama, berarti suku yang tak sejenis adalah variabel yang berbeda dan juga dengan pangkat yang berbeda. Contohnya 2x plus 2y, 2x kuadrat plus 3x. Nah, ini contohnya. Ini kenapa dikatakan suku tak sejenis? Karena dia memuat variabel yang berbeda, yaitu variabel x dan variabel y. Lalu yang ini, kenapa dikatakan suku tidak sejenis? Karena pangkat dari variabelnya itu berbeda, walaupun variabelnya sama, yaitu variabel x. Variabelnya sama, namun pangkatnya berbeda. Itulah dinamakan dengan suku tak sejenis. Oke, supaya lebih paham, saya jelaskan ulang mengenai apa itu suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku sejenis adalah suku dalam operasi bentuk aljabar yang memuat variabel yang sama dengan pangkat yang sama. Ini variabelnya x sama, pangkatnya 1 juga sama, maka dinamakan suku sejenis. Selanjutnya suku tak sejenis. Suku tak sejenis adalah kebalikan dari suku sejenis. Kalau di suku sejenis variabelnya sama dan pangkatnya sama, maka di suku tak sejenis adalah variabelnya berbeda dan pangkatnya juga berbeda. Contohnya 2x plus 2y itu adalah suku yang tidak sejenis. Kenapa dikatakan suku tidak sejenis? Karena dia memuat variabel yang berbeda, yaitu x dan y. Lalu 2x kuadrat plus 3x, kenapa dikatakan tidak sejenis? Karena pangkat dari variabelnya itu berbeda, walaupun variabelnya sama, pangkatnya yang berbeda. Yang pertama ini pangkatnya 2, lalu x yang ini pangkatnya 1, maka dia tidak sejenis karena pangkatnya berbeda. Oke, saya kira kalian sudah paham ya mengenai tentang suku dalam aljabar. Selanjutnya, ada berapa jumlah suku dalam suatu bentuk aljabar itu kita lihat dari operasi pemisahnya. Contohnya suku, ini ya suku dalam aljabar. Selanjutnya ada suku 1. Nah, suku 1 itu adalah operasi bentuk aljabar yang di dalamnya itu tidak memuat operasi penjumlahan atau pengurangan. Contohnya 2x, ini disebut suku 1 karena tidak ada penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya ada suku 2. Suku 2. Nah, suku 2 adalah suku di dalam operasi bentuk aljabar yang dipisahkan oleh satu operasi penjumlahan atau pengurangan. Contohnya 2x plus y, 3y kurang x. Nah, 3y kurang x ini
disebut dengan suku 2. Kenapa suku 2? Karena dipisah oleh satu operasi penjumlahan atau pengurangan. Ini kan di dalam contoh ini ada satu operasi penjumlahan, 2x plus 2y. Sukunya ada 2x dan y. Kemudian selanjutnya 3y min x, sukunya juga ada 2, yaitu 3y dan x. Nah, suku yang ketiga, suku 3, dalam suku operasi bentuk aljabar itu dipisahkan oleh dua operasi penjumlahan atau pengurangan. Contohnya 2x plus y min 3. Nah, ini disebut dengan suku 3 dalam operasi aljabar. Kenapa? Karena dipisahkan oleh dua operasi penjumlahan dan pengurangan. Ada dua operasi. Nah, maka di sini disebut suku 3. Suku yang pertama yaitu 2x, suku yang kedua yaitu y, dan suku yang ketiga yaitu 3. Nah, sudah paham mengenai suku 1, suku 2, dan suku 3? Nah, saya anggap kalian sudah paham mengenai suku-suku tersebut. Oke, untuk menambah pemahaman kalian, nah, di sini saya ada beberapa soal yang harus kalian jawab untuk menambah pemahaman kalian. Soalnya itu seperti ini. Maaf, laptopnya nyala. Nah, silakan. Nah, soalnya seperti ini. Nah, soal-soalnya seperti ini ya. Bisa kalian lihat. Nah, di sini diberikan ilustrasi, lalu soalnya ada di bawah. Nah, silahkan nanti soal-soal ini kalian jawab untuk menambah pemahaman kalian. Nah, ini dia. Bisa kalian lihat ya. Sekali lagi. Nah, nanti di sini kalian isi bentuk aljabarnya seperti apa, keterangannya apa, lalu ada beberapa soal di bawahnya. Nah, selanjutnya ada satu yang kurang, yaitu tentang kegunaan operasi bentuk aljabar. Nah, kegunaan operasi bentuk aljabar itu adalah yang pertama, gunanya adalah untuk mengetahui jumlah suatu barang dalam suatu kardus. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui jumlah produksi dari suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui berapa biaya produksi dari suatu perusahaan. Kemudian yang keempat adalah untuk mengetahui berapa jumlah uang yang dibayarkan untuk membeli suatu barang. Dan masih banyak lagi lainnya tentang manfaat dari operasi bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian silahkan deskripsikan menurut pendapat kalian masing-masing tentang apa sih manfaat dari operasi bentuk aljabar ini, dan juga kalian jawab soal-soal yang sudah saya kasih untuk menambah pemahaman kalian. Oke, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai operasi bentuk aljabar. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semua, sehingga nanti bagi saya dapat bernilai ibadah, dan bagi kalian dapat bernilai ibadah dan juga ilmu untuk kedepannya. Oke, saya tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.